Impian besar mendaulatkan bahasa. Hati ini makin sayu, kenang bahasaku yang merintih, merayu di ucap hari. Mengapa? Maju bangsa dan maju negara, megahkan bangsa kita, bahasa jiwa bangsa. Indonesia dan Malaysia merupakan bangsa serumpun, yang memiliki kesamaan historis dan budaya. Irisan budaya di antara keduanya, diperkuat oleh banyaknya diaspora berbagai suku yang berasal dari Indonesia. Namun kolonialisme Barat telah mengakibatkan keduanya terpisah menjadi dua negara. Hal yang kemudian menggerus irisan kesamaan, dan pada saat yang sama melahirkan perbedaan. Indonesia dan Malaysia berkembang dalam sejarah perjuangan berbeda, yang membentuk budaya dengan karakter dan ciri khas juga berbeda. Bahasa, yang merupakan unsur budaya paling penting, pada akhirnya kemudian berkembang secara berbeda pula. Sejak dahulu, bahasa Melayu sudah dituturkan oleh sebagian besar penduduk Semenanjung Malaya. Berkembang sesuai bahasa pasar dalam percakapan sehari-hari, dengan sedikit perbedaan dialek di beberapa bagian wilayah. Di awal abad 18, pemerintah kolonial Inggris menyusun kaidah ejaan bahasa Melayu. Berpedoman pada kaidah translasi huruf Jawi ke huruf Rumi, untuk bahasa percakapan dan tulisan. Dimulai dengan ejaan Rumi Bouri yang diberlakukan pada 1701 di seluruh tanah Melayu yang mereka kuasai. Kemudian ejaan Rumi Howison pada 1800. Ejaan Rumi Marden pada 1812. Ejaan Rumi Negeri Selat pada 1878. Ejaan Rumi Swettenham pada 1881, dan ejaan Rumi Maxwell pada 1882. Kondisinya berbeda dengan Indonesia. Bahasa Melayu hanya merupakan salah satu bahasa, dari lebih 700 bahasa daerah berbeda lainnya di wilayah Indonesia. Hanya saja ia sedikit dimengerti oleh penduduk non-Melayu, karena sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan antar masyarakat di wilayah Indonesia. Pada pertengahan abad 19, pemerintah kolonial Belanda menyusun pembakuan bahasa dengan melibatkan sejumlah sarjana Belanda dan dialek Melayu Riau Lingga, dengan rujukan dari Raja Ali Haji dipilih sebagai acuan. Selanjutnya ditranslasi ke dalam huruf Latin pada 1850. Pembakuan bahasa tersebut secara perlahan membentuk embrio bahasa Indonesia, yang mulai terpisah dari bahasa asalnya. Ia menjadi berbeda dengan bahasa Melayu di wilayah kolonialisasi Inggris, baik dalam bentuk percakapan maupun ejaan penulisan. Pada awal abad 20, perbedaan bentuk baku bahasa Melayu makin nyata dan jelas, menyusul diberlakukannya ejaan Van Ophusen oleh pemerintah Belanda pada 1901. Dan ejaan Wilkinson oleh pemerintah Inggris pada 1904 di wilayah kolonialisasi mereka. Ejaan Wilkinson bertahan 2 dekade hingga digantikan sistem ejaan Rumi Zaba pada 1924. Sistem ejaan tersebut dipertahankan pemerintah Malaysia yang baru merdeka hingga 1972, sebelum kemudian menggantinya dengan ejaan Rumi baru bahasa Malaysia, yang berlaku hingga sekarang. Ejaan Van Ophusen adalah ejaan pertama bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bahasa Indonesia.
bentuk bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda 1928, dan disahkan sebagai bahasa nasional, serta dicantumkan di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 2 tahun pasca kemerdekaan, pada 1947 ejaan ini digantikan dengan ejaan Suwandi hingga 1956. Selanjutnya berlaku ejaan pembaharuan hingga berganti ejaan Melindo pada 1961. Berturut-turut kemudian, digantikan ejaan baru Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan pada 1967. Ejaan yang disempurnakan, pada 1972. Dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada 2015, yang berlaku hingga sekarang. Ibarat dua rel yang tidak akan pernah bertemu. Bahkan keduanya cenderung semakin saling menjauh. Kolonialisme Barat yang telah memisahkan Semenanjung Malaya dengan Kepulauan Indonesia sejak lebih 3 abad lalu, memaksa bahasa Melayu di kedua wilayah beradaptasi dan mengembangkan diri secara sendiri-sendiri. Hal yang kemudian secara perlahan menciptakan tata bahasa, peristilahan, kosakata, dan pengucapan keduanya menjadi berbeda. Bahasa Melayu menggunakan sistem ejaan alfabetis dari bahasa Inggris. Sementara bahasa Indonesia menggunakan sistem alfabetis lebih mirip bahasa Belanda. Sejak awal pentranslasian Latin, di akhir abad 19, dalam memperkaya kosakata, bahasa Indonesia tidak hanya mengambil kata serapan dari bahasa Belanda, Portugis, Arab, Persia, Spanyol dan Cina saja, tapi juga banyak menyerap berbagai bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, lebih terbuka dalam menyerap dan mengadaptasi kosakata baru, guna mengikuti kebutuhan dan perkembangan teknologi dan informasi. Sehingga jumlah kosakata bahasa Indonesia menjadi jauh lebih banyak dibanding bahasa Melayu. Kita bisa membandingkannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mencapai 127.000 kata dasar, sementara Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia hanya berisi 82.900 kata dasar. Selain bahasa Inggris dan Arab, bahasa Melayu mengambil sedikit saja serapan bahasa slang Mandarin, Hokkien, Kanton dan Tamil. Etnonasionalisme kaum Melayu, yang merekomendasi upaya menjaga kemurnian budaya dan bahasa etnis, menegasikan upaya penyerapan kosakata asing. Lebih jauh, membuat bahasa Melayu memiliki banyak kosakata yang repetitif, terkesan kaku, dan secara estetika kurang indah. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar kependidikan pada semua jenis dan jenjang, dan telah membuktikan mampu menjadi sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana alih pengetahuan dan alih teknologi di tingkat lembaga pendidikan tinggi. Sebaliknya, bahasa Melayu tidak lagi menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah vernakuler. Ia hanya digunakan pada sekolah kebangsaan, dan itu pun berlaku terbatas.
karena tidak mampu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam bidang sains dan matematika. Harmonisasi interaksi antar suku di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia, hingga menjadi bahasa yang aktif dituturkan, merupakan hal yang mustahil terjadi dalam bahasa Melayu di Malaysia. Bukan saja karena etnis Cina dan etnis India yang bertutur menggunakan bahasanya sendiri, namun etnis Melayu pun bertutur dengan bahasa Melayu dialek daerah masing-masing. Sungguh mengenaskan, marwah dan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan telah hilang. Ia makin terpinggirkan dan mulai tersingkir di negeri sendiri. Bahasa menunjukkan bangsa, ia merupakan simbol jati diri bangsa, menunjukkan eksistensi bangsa, sekaligus membedakannya di antara bangsa lain di dunia. Bahasa Melayu gagal menjadi simbol jati diri bangsa. Ia menjadi sekedar representasi eksklusif jati diri kaum Melayu, yang eksistensinya pun telah dikloning dalam wujud bahasa rojak. Bahasa Melayu jelas berbeda dengan bahasa Indonesia. Berjalan tidak lagi dalam rel yang sama dan jauh tertinggal di belakang di samping tepi jurang. Di saat yang sama, bahasa Indonesia bergerak jauh di depan, gemilang bersanding dengan bahasa-bahasa utama dunia lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam.